Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Senang sekali sahabat siar Anda Hafiz Al-Ghifari bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda, tentunya dalam program Rumahku Syurgaku. Untuk edisi kali ini keluarga Sip di hari Selasa ya, di jam 10 pagi ini di tanggal 30 Maret 2021 tentunya ya. Dan keluarga Sip Rumahku Syurgaku tentunya hadir berkat kerjasama Radio Sip FM dan juga UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ya. Oke, seperti biasa keluarga Sip di edisi kali ini kita masih bersama dengan narasumber kita yakni Ustadz Ali Margosim yang merupakan seorang praktisi keluarga bahagia ya. Kita sambut dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal berbincang tentang temanya adalah menghadirkan bidadari dalam pernikahan, Ustaz ya? Iya, insyaallah. Oke. Baik, Ustaz, mungkin di segmen pertama ini bisa diberikan penjelasan terlebih dahulu, Ustaz. Kira-kira apa sih pentingnya ataupun urgensinya kita membahas mengenai tema kali ini, Ustaz? Iya. Ada yang bertanya, kenapa bidadari dunia? Kenapa bukan bidadari surga? Iya, sekarang kita di dunia, makanya kita akan membahas bidadari dunia saja. Kalau kita kelak sudah di akhirat, maka yang akan kita bahas adalah bidadari surga, tapi nggak penting juga ya. Nah, intinya adalah bidadari yang ideal itu memang bidadari surga. Nah, bidadari dunia ini adalah bidadari yang mendekati ideal. Nah, itu harapan kita. Karena tidak ada yang sempurna di muka bumi ini ya. Nobody's perfect in the world. Gitu. Oke, baiklah ke keluarga Sip. Nanti kita juga bahas ya banyak hal yang bakal kita bahas bersama Ustadz Ali pada pagi hari ini. Namun Anda juga bisa berpartisipasi pada pagi hari ini tentunya di line interaktif kami di 082268114887 tentunya ya. Oke, Ustadz, berbicara mengenai bidadari dalam pernikahan ya, Ustadz. Tentunya ini perlu banyak hal yang harus dipersiapkan, perlu hal-hal yang harus diperhatikan tentunya, Ustadz ya. Dan sebelum kita masuk tips-tips untuk mendapatkan bidadari dalam pernikahan ini, mungkin apa sih yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, Ustaz? Iya. Keluarga Sip yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Sip, ada sebuah doa yang selalu kita lafazkan hampir setiap akhir dari sholat fardu yang kita kerjakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, jadi fid dunya hasanah itu adalah mar'atus salihah. Kebahagiaan di dunia itu adalah wanita yang solihah. Jadi kalau di dalam pernikahan berarti istri yang solihah. Kebahagiaan di dunia adalah surga bagi kita di dunia ini. Sesuai dengan tema kita, rumahku surgaku. Rumahku surgaku itu elemen utamanya adalah istri yang solihah. Nah, istri yang solihah itu adalah bidadari dunia. Dia adalah pemuncak dari ribuan mungkin jutaan wanita yang ada di muka bumi ini. Dia adalah wanita terpilih dan kelak juga akan menjadi bidadari surga, bahkan pemimpin dari para bidadari yang ada di surga. Ya, jadi bidadari dunia itu adalah istri yang solihah. Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata'i khairul mata'u fid dunya al-mar'atu solihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang solihah. Nah, istri yang solihah. Istri yang solihah. Ada banyak sekali hadis yang mengatakan tentang yang memberikan penjelasan tentang istri yang solihah ini seperti apa. Tapi setidaknya saya akan bercerita dulu atau menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan itu dulu ya. Di antaranya Rasulullah SAW di dalam sebuah kitab Shahihul Jami' ya, diriwayatkan oleh Imam yang 4 itu sebuah hadis. Qala Nabi SAW, qalbun syakirun wa lisanun zakirun wa saujatun solihun tu'yinuka ala amri dunyaka wa dinika khairum ma'tanazan nas. Nabi SAW mengatakan bahwa ada 3 harta simpanan terbaik.
Nah, ini yang pernah dimiliki oleh seorang lelaki di muka bumi ini. Ada 3. Ya, yang pertama itu adalah qalbun syakirun. Jadi ini simpanan terbaik. Bisa juga dikatakan ini orang yang memiliki ketiga-tiga ini itulah orang yang terkaya. Yaitu itulah orang yang di dunia ini betul-betul merasakan kebahagiaan hidup. Yang pertama adalah qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bagaimanapun dia selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dia punya rasa qanaah. Artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, ridho akan pemberian dari Allah, memanfaatkan itu dengan baik dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah walisanun zakirun. Lisannya, lidahnya yang selalu berzikir, yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mengajak pada kebaikan, pada ketaatan. Ini walisanun zakirun. Yang ketiga adalah wasaujatun solihun. Wasaujatun solihun ini adalah saujah. Saujah itu istri. Istri yang solihah. Tu'yinuka ala amri dunyaka wa dinika. Istri yang solihah itu di sini disampaikan bahwa dia itu membantu urusan suaminya, urusan dunianya, dan urusan akhiratnya. Artinya dunia dia itu peduli. Jadi dia memberikan masukan, ya kan? Dia menguatkan suaminya mencari rezeki yang halal, itu kan, memberi motivasi, itu kan. Intinya bagaimana suaminya ini selalu bekerja dengan baik, mencari yang halal. Nah, itu dia bantu, dia support, ya kan? Dengan doanya, dengan kata-kata yang baik, dengan perlakuan yang baik, pelayanan yang terbaik. Kemudian dia juga membantu suaminya dalam urusan akhirat. Nah, ini masya Allah. Artinya dia tawazun, ada keseimbangan di sini. Tidak hanya peduli pada dunia, tapi juga sangat care pada akhirat suaminya. Ini wanita soliha. Jadi dia itu tidak hanya menginginkan dunia yang baik, tapi juga ingin akhirat yang baik. Ya kan, akhirat yang baik. Jangan sampai suami ini hanya lelah bekerja, mencari rezeki yang halal, tapi lupa akhirat, lupa sholat contohnya. Nah, dia mengingatkan sholat 5 waktu di masjid, mengingatkan baca Qur'annya, mengajinya, gitu kan? Menyemangati suaminya puasa, membangunkan suaminya sholat malam. Dia tahu suaminya capek siangnya bekerja, maka malamnya dibangunkan dengan penuh kasih sayang. Bangun untuk sholat malam, berzikir, masya Allah, luar biasa ini. Nah, kata Nabi, khairum ma'tanazan nas. Inilah kekayaan terbaik yang pernah dimiliki oleh umatku, masya Allah. Nah, jadi dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa wanita solihah, bidadari dunia itu, dia adalah bidadari orang wanita yang mensupport suaminya untuk mencari rezeki yang halal, untuk berbuat yang baik, kemudian juga mensupport suaminya untuk akhiratnya yang lebih baik. Nah, masya Allah, itu ya. Kemudian di dalam sebuah hadis sahih juga Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda kepada para sahabatnya, kata beliau, ala ukhbiruka bi khair ya ma'nidul mar'u. Tahukah kamu apa simpanan terbaik, harta terbaik yang pernah dimiliki oleh seorang manusia di muka bumi ini? Para sahabat bertanya, tidak tahu ya Rasulullah. Berkata tidak tahu, apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'atus solihah, itulah istri yang solihah. Harta terbaik yang dimiliki oleh manusia itu ternyata istri solihah. Bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang mewah, bukan gedung, hotel, bukan pula berlian yang banyak, bukan ternyata. Tapi apa? Istri solihah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, istri solihah itu seperti apa? Istri solihah itu setidaknya ada 3 kriteria utamanya. Ketika yang 3 ini dimiliki, maka itulah yang dikatakan dengan istri yang solihah. Yang pertama adalah wa idza nazara 'alaiha sarrathu. Jika dipandang menyenangkan. Jadi jika dipandang dia itu menyenangkan. Jika dilihat hati kita senang, tentram melihatnya. Ada kedamaian, ada kesakinahan, bersamanya kita tuh bahagia. Nah, wa iza nazara 'alaiha syarratsu.
jika dilihat menyenangkan, penampilannya menyenangkan gitu ya, syar'i, kemudian sikapnya menyenangkan gitu, perilakunya menyenangkan, kemudian pelayanannya menyenangkan. Ini dia. Wa idza nadhara 'alaiha syarrathu. Ini kalau kita detailkan lebih banyak lagi penjelasannya. Tapi intinya suami senang bersama istrinya itu, dia betah. Ya kan? Betul. Bahagia dia. Jadi banyak kita temukan juga bahwa ketika suami itu bertemu dengan istrinya ya, itu dia nggak betah, dia lebih betah di luar bersama teman-temannya, ya kan? Bahkan ada suami yang tidak berani menatap wajah istrinya, angker gitu. Ada juga suami itu dia ada wajah ketidaksenangan ya ketika bertatapan dengan istrinya. Ini persoalan yang lebih besar. Nah, ini perlu diperbaiki. Istri yang solihah itu jika dipandang menyenangkan, ya kan? Bukan berarti di sini dia sangat cantik dari sisi fisik, tidak. Karena cantik itu yang lebih utama sebetulnya adalah cantik dari dalam. Dari ya kan? hati ya, Ustaz ya. Cantik dari dalam. Karena cantik itu ada dua ya, cantik dalamnya, cantik luarnya. Yang cantik dalam itu inner beauty. Inner beauty itu adalah sikapnya, kemudian pelayanan yang dia berikan, ya kan, kasih sayang yang dia berikan untuk suaminya, ketaatan dia kepada suaminya, itu inner beauty. Senyumnya senyum yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan cinta, berbeda dengan senyum yang penuh pengharapan gitu ya. Atau senyum ada udang di balik batu, gak maunya baru senyum gitu. Atau senyum kecut. Justru dengan melihat senyum itu kita bertambah mengkerut wajah kita melihat. Jadi angker ya, Ustaz ya. Angker gitu. Yang kedua adalah wa idza amaraha ata'athu. Jika dia itu disuruh, diminta atau diperintah, dia taat. Ya kan, dia taat, dia lakukan sepenuh hati. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Itu dia. Ketika suaminya minta jangan keluar rumah, kalau habis maghrib jangan keluar rumah, ya sayang, dia nggak keluar rumah. Selama saya tidak di rumah, kamu di rumah saja. Semua kebutuhan sudah ada. Ya dia sami'na wa ata'na, dia di rumah, dia nggak kemana-mana. Jadi apa saja perintah dari suami, permintaan dari suami, itulah yang dia taati dan dia penuhi. Ini dia. Bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang istri, ya kan, seorang wanita, dia memiliki ibu yang sudah berumur. Ketika itu ibunya lagi sakit, maka datanglah seorang penyampai pesan, wahai fulana, ibumu lagi sakit, jenguklah. Dia berkata, maaf suami saya, sebelum berangkat perang dia berpesan, kamu jangan keluar rumah sampai saya kembali dari perperangan. Saya kembali secara fisik atau datang kabar saya sudah syahid. Masya Allah, itu kan. Itu. Maka penyampai pesan tadi, dia begitu jengkelnya, anak macam apa ini? Ibunya sakit dan ditengoknya. Betul. Kemudian datang lagi, wahai fulana, ibumu lagi sekarat, tengoklah dia, jenguklah dia. Apa kata si istri yang solihah ini? Maaf, suami saya berpesan saya tidak boleh keluar rumah atau di rumah saja hingga dia kembali dari perperangan. Makin jengkel lagi nih orang. Ini anak durhaka macam apa ini, ya kan? Udah sekarat ibunya, mau sakaratul maut, tetap aja dia nggak menjenguk. Kemudian datang lagi pesan yang ketiga. Ibumu sudah meninggal, tengoklah untuk terakhir kalinya. Maka dia, si perempuan tadi, menangis dan dia berkata, saya tidak bisa. Karena suami saya berpesan, saya di rumah saja hingga dia kembali dari perperangan. Maka orang-orang begitu jengkel, begitu marah, ya kan? Memberikan sebuah justifikasi, ini anak durhaka.
tidak tahu balas budi, tidak tahu diuntung. Ya kan? Nah, sepulang dari perperangan, alhamdulillah suaminya hidup, ya kan, kembali dengan keadaan yang sehat, utuh. Lalu orang-orang mengadukan keadaannya ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu si fulana ketika ibunya mulai sakit, sakratul maut dan meninggal, kami beri kabar dia nggak mau menjenguk ibunya dengan alasan suaminya melarang. Suaminya melarang. Anak macam apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh dia adalah seorang wanita terbaik di zaman ini. Dia adalah ahli surga, ahlul jannah, ya kan? Dan ibunya akan mendapatkan faedah, akan mendapatkan fadilah dari kesolihaan dia sebagai seorang istri. Jadi pengabdian dia kepada suaminya dengan ketaatan tadi, maka ibunya, orang tuanya mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah ini, jadi keluarga sip yang berbahagia. Makanya saya selalu bilang di banyak pertemuan, seorang perempuan itu jangan asal menerima pinangan seorang lelaki. Pastikan dia seorang laki-laki yang soleh. Kenapa? Karena setelah menikah, para istri adalah milik suaminya. Sungguh ketaatannya adalah kepada suaminya. Selagi suami ini menyuruh pada kebaikan, maka dia harus taat. Kecuali suami ini menyuruh pada kemungkaran gitu ya, atau murtad. Nah, ini baru dia boleh untuk menentangnya. Kalau selagi dalam kebaikan tidak boleh menentang, ya kan? Bahkan ketika di dalam banyak hadis kita temukan kalau seorang suami itu di badannya dipenuhi belatung, kemudian ada nanahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian dijilat oleh seorang istri, maka itu pun belum memenuhi pengabdian seorang istri. Itu. Jadi kalau sekiranya ada seorang raja yang memerintahkan rakyatnya, nah seorang istri ini harus lebih taat kepada suaminya ketimbang raja, karena rajanya adalah suaminya itu. Makanya jangan asal dalam memilih suami. Harus benar-benar lihat asal bibit bobotnya saat ya. Iya, jadi memang betul-betul diperhatikan siapa dia, bagaimana kesolehannya, ya kan, bagaimana akhlaknya. Nah ini menjadi perhatian pertama dalam memilih suami, karena suami ini adalah pemilik, ya kan, pemilik bagi istri itu milik suami. Suami sendiri adalah milik ibunya, ya kan. Ridho Allah terhadap seorang istri itu ada pada ridho suaminya. Ridho Allah terhadap seorang suami, anak laki-laki, ada pada ridho ibunya. Al jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga bagi seorang anak laki-laki itu ada di telapak kaki ibunya. Jadi ketika kita sudah menikah dengan seorang lelaki, maka kita sendiri pun adalah milik dari ibu mertua kita, karena suami kita itu adalah pemilik seorang istri, ya kan? Nah, dia sendiri adalah milik ibunya. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, siapakah yang lebih berhak atas seorang istri? Rasulullah mengatakan suaminya. Siapakah yang lebih berhak atas seorang suami? Ibunya. Nah, maka keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita dalam memilih seorang calon suami ya, atau seorang menantu gitu. Nah, itu yang betul-betul soleh, yang betul-betul baik agamanya. Hasan Al-Basri mengatakan, kalau agamanya baik ya, pilihlah seorang laki-laki yang baik agamanya. Kalau dia cinta, maka dia akan memuliakanmu semulia-mulianya. Kalau dia tidak cinta, maka dia tidak akan menghina dan mencacimu. Masya Allah. Keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ciri dari istri yang solihah itu adalah yang pertama tadi, wa idza nazara 'alaiha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba anha hafizathu. Jika ditinggal pergi ke luar kota oleh suaminya, kan ada pekerjaan di luar kota beberapa hari contohnya, maka dia akan menjaga. Apa yang dia jaga? Kehormatan dirinya, kesucian dirinya dari zina,
dari selingkuh, menjaga kehormatan suaminya, nama baik suaminya, menjaga anak-anak dari suaminya, menjaga harta suaminya. Nah, ini dia. Jadi sangatlah tidak elok kalau ada seorang istri yang menyebut keburukan-keburukan suaminya. Bahkan seorang istri kalau mau bersedekah, itu dia harus minta izin kepada suaminya. Karena harta yang dimiliki itu adalah harta suaminya. Nah, lain bedanya ceritanya kalau seorang istri ini juga bekerja, juga menghasilkan, dia bekerja atas ridho dari ridho dari suaminya, maka harta yang dihasilkan dari pekerjaan itu adalah milik dirinya. Nah, Masya Allah. Nah, keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya bidadari dunia itu begitu simpel karakternya. Yang pertama adalah jika dipandang oleh suaminya ini merasa senang, menyenangkan gitu ya, membahagiakan, membetahkan gitu. Ada kedamaian bersamanya, sakinah bersamamu. Iya. Kemudian yang kedua adalah jika diminta oleh suami, jika disuruh, maka dia taat, dia penuhi. Dia kan tidak ada alasan untuk membantah selagi itu dalam koridor kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah jika suami keluar kota atau bepergian tidak di rumah, maka dia menjaga dirinya dari zina, menjaga kehormatan suaminya, menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai pengantar keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah sekali nih keluarga sip. Pembahasan kita pada pagi hari ini luar biasa sekali ya mengenai kriteria dari bidadari dunia ya. Oke, keluarga sip, kita masih menantikan intensi Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di line interaktif 082268114887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut ya. Nanti kita balik lagi keluarga sip setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Rumahku Syurgaku. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami keluarga Sip di Rumahku Syurgaku, yang mana kita masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Ali Margosim ya. Kita masih menantikan intensi Anda keluarga Sip untuk bergabung pada pagi hari ini di line interaktif 0822 6811 4887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut ya. Ustadz, mengenai tema kita pada pagi hari ini yakni menghadirkan bidadari dalam pernikahan nih Ustadz ya. Ini mungkin ada pertanyaan sedikit nih Ustadz dari Hafiz pribadi nih Ustadz. Dulu pernah ada dengar cerita Ustadz, katanya orang tua perempuan ini nggak setuju dengan anak pilihan dari anaknya ini Ustadz. Nah, namun anak ini tetap bersikeras bahwasanya ini adalah hal yang laki yang pas buat dia Ustaz. Dan mereka pun melangsungkan pernikahan. Nah, setelah pernikahan pun mereka kan hidupnya ditinggali tempat mertua nih Ustaz, mertua perempuan. Nah, sampai sekarang itu mertua perempuan itu maksudnya ibu orang tua si perempuan ini masih kayak nggak suka gitu Ustaz sama anak laki-laki yang ini. Dan ketika ada suatu permasalahan, anak perempuannya ini, ibunya ini menyuruh untuk sekolah lagi. Namun kata suaminya belum, jangan dulu. Nah, ibu perempuan ini seolah-olah seperti kamu udah nggak sayang lagi sama ibu, kamu udah mementingkan dia dibandingkan ibu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, bagaimana peran dari istri ini Ustaz? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Mungkin dilema mungkin Ustaz. Jadi Hafiz begini.
memang di awal mungkin ibu mertua berarti ya. Ibu mertua ini tidak begitu suka sama si calon menantunya ya. Soalnya ibunya udah juga punya calonnya saat buat Dia anaknya. juga punya calon, tapi si anaknya lebih memilih yang lelaki yang ini. Betul. Gitu, yang sudah menjadi suaminya sekarang. Betul. Memang mungkin tidak di awal tidak suka, mungkin dengan sedikit terpaksa atau sangat terpaksa tetap menikahkan mereka. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan atau di luar yang diharapkan seperti itu. Terjadi kumpul kebo dan segala macam. Jadi begini, orang tua itu juga perlu memahami bahwa anak, ya kan, kalau anak perempuan, anak itu bukan boneka ya. Artinya orang tua juga memahami dia punya tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendidik, membesarkan ya, merawat mereka, menjaga dengan agama yang baik. Gitu kan? Setelah ada upaya untuk itu ya serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua semacam ini juga perlu belajar ya, long life education. Dia perlu menurunkan egonya dan menyadari tentunya dengan terus belajar tentunya. Karena orang kalau jauh dari agama dia akan bertindak. Ketika dia jauh dari agama, maka yang mendekat ke dalam dirinya adalah ego pribadinya. Ketika agama mendekat kepadanya, maka egonya yang menjauh. Ya, egonya yang menjauh. Semestinya orang tua kalau sudah menikahkan menikahkan anaknya ini, ya dia harus menyadari bahwa anak perempuannya ini adalah milik dari suaminya. Dia tidak boleh memberikan tekanan, paksaan, hanya bisa memberikan arahan, mengarahkan. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak diterima tidak masalah. Karena memang itu adalah jalan hidup mereka. Jalan hidup mereka. Orang tua harus legowo, harus menerima dengan ikhlas hal yang seperti itu. Ya kan, apalagi sekarang ini bukan zamannya Siti Nurbaya. Betul. Zaman dimana kita harus memaksakan kehendak itu tidak bisa. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Betul. Cinta itu tumbuh pada koridornya. Dan itu memang fitrahnya. Dia akan mencari di mana dia akan berlabuh. Dia akan mencari dengan sendirinya secara natural. Nah, tugas orang tua itu memberikan pengarahan, memberikan rambu-rambu yang benar. Tentunya rambu-rambu yang benar ini sumbernya adalah agama. Makanya mendidik anak itu mulai dari ayunan sampai kapanpun, sampai liang lahat malah. Jangan mendidik anak itu hanya ketika terdesak. Kalau sudah terdesak baru disebut ini dalilnya, ini hadisnya, nggak boleh, nggak bisa. Ya kan, yang namanya belajar itu watuluz zaman, butuh waktu yang panjang. Artinya membina itu memang dari kecil, dia sudah diarahkan, dibina dengan agama, maka insya Allah kelak dia akan menjadi anak yang baik, anak yang taat pada kedua orang tua, anak yang tidak akan keluar dari koridor yang diajarkan oleh agama. Jadi itu pertama, si perempuan harus memahami di mana perannya. Kalau si anak perempuan ini sudah menikah, maka itu seutuhnya menjadi tanggung jawab dari si suaminya. Makanya mitsaqon galizo, perjanjian yang berat. Ya kan, kita artinya ada tanggung jawab yang sangat berat dari si ayah itu diberikan kepada suami. Yang sebelumnya saya yang bertanggung jawab semuanya, mulai dari memberikan nafkah, ya kan, kemudian mendidiknya, merawatnya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak gadisnya si orang tua dapat pahala. Setiap keburukan yang dikerjakan orang tua juga kebagian dosanya. Sekarang semuanya itu diserahkan kepada suaminya. Sudah dipindah tugaskan kepada suaminya. Maka orang tua yang bijak adalah orang tua yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada menantunya ini. Ini istrimu, didiklah dengan agama yang baik. Jadilah anak-anak yang bahagia. Fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat juga baik. Nah, itu intinya. Tidak ada. Kalau anak yang suami ini Ustaz, bukan orang Semarang juga Ustaz, juga orang yang insya Allah soleh Ustaz. Orang anak aktivis dakwah juga dulu waktu di kampus Ustaz. Ya. Dan keluarga besarnya ini memang udah setuju semua, kecuali ibunya aja lagi Ustaz. Jadi kita juga perlu membedah kenapa dia tidak menerima si menantu ini. Ada banyak orang yang menjadikan alasan dia menolak adalah
Karena dia tidak melihat ada masa depan yang cemerlang menurut titik sudut pandangnya dia. Contoh, ini jurusannya ini ya, kalau jurusan ini kurang bagus ini, nanti gajinya kurang besar ini, contohnya begitu. Artinya dia meramal, dia membuka jalan ramal hidup dari anaknya sendiri, lalu memutuskan menghakimi sendiri. Ini sebetulnya orang tua yang kurang bijak, ya, orang tua yang kurang bijak. Tugas orang tua itu adalah mendidik dengan agama yang baik, merawat, memenuhi kebutuhannya. Bila tiba waktunya dia menikah, maka berikanlah seluas-luasnya kesempatan kepada suaminya mendidik istrinya menjadi istri yang solehah. Saya selalu menyarankan bagi pasangan muda itu tidak serumah dengan orang tua, kecuali orang tuanya sudah uzur. Sudah uzur dalam artian sudah sakit-sakitan kedua-duanya, maka butuh perawatan, butuh sentuhan kasih sayang dari anak-anaknya. Tapi ketika kedua orang tua ini masih produktif, masih sehat gitu ya kan, ekonominya bagus, maka mungkin lebih baik pasangan muda ini mojok lah, ngontrak lah gitu ya kan. Nggak apa-apa lah jadi kontraktor setahun, 5 tahun, 10 tahun dulu. Itu lebih aman. Karena yang namanya orang tua, perasaan memiliki itu selama-lamanya. Itu beriringan dengan kasih sayang. Kasih sayang orang tua itu tidak dibatasi oleh waktu. Ya kan? Begitu juga dengan perasaan memiliki, perasaan menguasai, perasaan di mana dia lebih tahu tentang anaknya. Dia yang lebih tahu segala-galanya. Nah ini sebetulnya sesuatu yang buruk juga gitu kan. Makanya saya selalu menyarankan, udah carilah rumah kontrakan walaupun hanya ada 1 kamar saja, enggak apa-apa. Di sana bisa bertumbuh dengan baik, bisa belajar dengan baik, sehingga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi orang tua nggak ikut campur lagi, ya kan? Lagi ini nih efek nonton drama Korea contohnya, sebetulnya ingin mempraktekkan gimana sih cemberut itu gitu kan, atau cemburu gitu kan. Lah karena serumah dengan orang tua pun ikut-ikutan. Kamu tuh gimana sih sebagai seorang suami? Harusnya begini. Iya, Lihat betul. bapakmu itu lelaki yang hebat. Itu ikut campur. Betul. Ini persoalan. Banyak pasangan muda itu hancur pernikahannya karena orang tua ini dia ikut campur. Kenapa dia ikut campur? Karena tadi pertama merasa memiliki, merasa lebih mengetahui, merasa lebih hebat, ya kan? Kemudian itu juga beririsan dengan kasih sayang sebetulnya gitu. Oke, itu dia ya, Masya Allah sekali nih ya. Pertanyaan yang mungkin ada banyak di luar sana mungkin yang seperti itu ya, Ustaz ya. Iya, banyak sekali. Baik, Ustaz, mungkin kita balik lagi ke tema kita ya, Ustaz. Tadi kan juga kita singgung sedikit, Ustaz, mengenai kriteria dari yang bidadari dunia itu, Ustaz. Yakni pertama ketika dilihat dia menyenangkan, ketika diperintah dia taat, dan jika ditinggal dia akan menjaga kesucian dan juga kehormatan suami dan keluarganya. Lalu apalagi nih, Ustaz, yang mungkin perlu diperhatikan oleh nanti calon bidadari dunia ini, Ustaz? Iya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itu An-Nisa 34 ya, seingat saya, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Ini luar biasa ayatnya ini. Jadi Allah mengatakan, dan istri yang solihah itu, ya kan, al-mar'atus solihah adalah qanitats. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan makna dari qanitats itu adalah itu istri yang patuh, taat pada suami. Pokoknya sami'na wa ata'na. Selagi dalam koridor kebaikan apapun yang dikatakan suami, siap. Nah, itu Masya Allah. Ini calon penghuni surga itu begitu, ya kan? Ini yang namanya bidadari. Nggak ada protes, ya kan? Kalaupun berdialog, berdiskusi itu hal yang wajar, karena memang itu lebih baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya diktator seorang suami tidak boleh, ya kan? Berperilaku seperti raja. Kerjakan ini, kerjakan itu, lakukan ini, lakukan itu. Ya, tidak juga. Macam FTV jadinya, Ustaz ya. Ya kan? Karena suami istri itu adalah sebetulnya mitra dalam
menjadikan rumah tangga kita itu surga ya, surga di dunia dan juga wasilah untuk meraih surga di akhirat. Ya kan, makanya rumahku surgaku gitu kan, surga kecil ya kan, surga yang di dunia ini. Rumah tangga kita itu surga kecil kita gitu. Jadi mitra artinya bekerja sama. Ya kan, ada hak, ada kewajiban juga. Cuma kita harus mengerti posisinya bahwa laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya kan, laki-laki itu pemimpin bagi wanita-wanita. Wanita yang bagaimana? Wanita yang solihah. Bersama, beriringan ya kan, bersama merajut cinta dalam menggapai ridho dan jannahnya gitu ya kan, luar biasa. Jadi itu, jadi wanita istri yang solihah itu qanitats itu istri yang patuh gitu kan, yang taat gitu ya. Yang kedua hafizatul lil ghaibi. Ini ketika suaminya ndak ada di rumah, ndak ada di dekatnya, di sampingnya, maka dia menjaga. Lagi-lagi yang tadi, menjaga kesucian dirinya gitu kan, nggak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya gitu ya, nggak telepon-teleponan dengan laki-laki lain gitu kan, kecuali hal yang penting saja yang mungkin ya mendesak, darurat dan itu kebutuhan, tapi bukan dalam kepentingan yang lain gitu, dan itu pun sudah diizinkan oleh suami. Nah, kalau seorang istri dia sudah taat sama suami, kemudian menjaga, ketika suami tidak ada di sampingnya, dia menjaga diri, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya, menjaga kehormatan suami, maka Allah mengatakan bima hafizallah, Allah menjaganya. Ya kan? Ya kenapa? Karena ya itu masuk akal gitu ya. Jadi begini, kalau dia itu ndak telepon-teleponan, ndak mancing-mancing laki-laki lain ke rumahnya, ya jelas laki-laki lain nggak akan datang. Ya kan? Karena laki-laki yang bukan suami itu maling. Ya kan, ketika seorang perempuan membukakan pintu, ya kan, di luar rumah dia akan seperti malaikat, kalau di dalam rumah dia akan seperti iblis. Maling, maka kalau maling itu jangan disuruh masuk, ya kan, tutup rumahnya rapat-rapat gitu. Betul. Nah, dia akan jadi maling bagi kesucian seorang perempuan, ya mungkin hartanya, nama baiknya, fitnah, ya kan. Betul. Nah, fitnah, orang bilang gimana tuh si orang istri ketika suaminya keluar kota malah biar ada laki-laki lain tuh di dalam rumahnya gitu. Inilah tradisi barat yang tidak boleh kita warisi. Betul. Di barat itu begitu bebas gitu kan. Begitu bebas, laki-laki lain masuk kamarnya ya bebas aja. Nah ini, jadi ketika seorang istri itu menjaga, ketika dia taat sama suami, kemudian menjaga diri, harta dan kehormatan ketika suami tidak ada di sampingnya, bima hafizallah, Allah menjaganya. Masya Allah, ini kuncinya ini. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang bidadari ini ya, ini luar biasa sekali bidadari dunia ini. Ada kisah-kisah, contoh ini Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu pernah dia ke suatu pasar ya, karena beliau membutuhkan pakaian ya, ada kebutuhan gamis dan segala macam. Beliau pergi ke tengah pasar, beliau mendengar ada seorang penjual pakaian yang masih muda, itu dengan mudahnya, dengan begitu entengnya dia bersumpah, demi Allah inilah yang bagus sekali, kualitasnya bagus, tahan bertahun-tahun, enak dipakai segala macam, inilah yang terbaik, demi Allah, wallahi. Nah gitu. Imam Hasan al-Basri ini melihat yang dicari ada sama orang itu, tapi karena dia selalu bersumpah wallahi, betul, beliau lari nyari ke tempat yang lain. Nah, setahun kemudian, nah pakaian yang dibeli ini udah rusuh ini, butuh yang baru dong, ya kan? Cari lagi. Nah, ketemu sama si pedagang yang dulu bersumpah ini wallahi ini, ya kan, dia lihat orangnya kok sudah adem, ya kan, tenang gitu, tenang, apa tidak lagi bersumpah ya dengan dagangannya gitu, dia terpancar wajah-wajah kesolihan gitu, soleh gitu. Nah, didekati, dibelinya. Setelah dibelinya, kemudian beliau berkata, Imam Hasan ini, wahai fulan, saudaraku, dulu setahun yang lewat aku lewat di sini. Aku mendengar engkau selalu bersumpah bahwa pakaianmu, yang barang daganganmu ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Pokoknya engkau bersumpah dengan nama Allah, wallahi ini yang terbaik segala macam.
sekarang kenapa kamu nggak melakukan hal yang sama? Sehingga aku berani berhenti di sini gitu. Senang hati saya berbelanja di sini. Maka si lelaki ini menjawab, wahai imam, setahun yang lalu aku hidup bersama seorang istri. Ketika diberi rezeki oleh Allah dalam jumlah yang banyak, itu dianggap sedikit. Ketika saya bawa rezeki sedikit pulang, dianggap nggak ada. Ketika saya nggak membawa rezeki pulang atau malah rugi, dia malah menyumpahi saya, sumpah serapah gitu, membenci saya. Akhirnya saya selalu berupaya bagaimana bisa membawa rezeki yang banyak untuk pulang dengan berbagai cara. Nah, setahun kemudian, tak lama kemudian setelah itu, istri saya itu meninggal. Lalu Allah beri ganti dengan istri yang baru, dia menikah lagi, gitu kan? Nah, istri saya yang sekarang itu, wahai imam, ketika saya hendak pergi ke pasar, maka dirangkulnya tangan saya penuh kasih sayang. Lalu dia berkata, wahai suamiku, jangan beri kami makanan yang haram. Beri makanlah kami dari rezeki yang halal. Dari rezeki yang halal. Jika engkau diberi karunia oleh Allah rezeki yang banyak, kami bersyukur. Ketika sedikit, kami bersyukur. Ketika kau tak membawa apa-apa pulang, kami bersabar. Ketika engkau diuji oleh Allah dengan persoalan hidup mengenai rezeki ini, kami akan membantumu. Saya akan menenun, hasil tenun itu bisa dijual. Masya Allah. Maka sejak itu katanya, saya tidak lagi mau bersumpah. Ketika datang waktu sholat, saya sholat. Sejak itu hidup saya berubah, wahai imam. Masya Allah, luar biasa. Jadi istri itu mempengaruhi karakter seorang suami. Nah, suami-suami yang macam ini itu suami-suami yang sebetulnya juga suami yang lemah. Tidak punya prinsip itu dia. Artinya hidupnya itu, prinsip hidupnya itu tergantung kepada pasangannya. Ya, banyak juga laki-laki seperti ini yang kita temukan. Betul. Awalnya dia orang baik, bahkan pendidikannya sangat tinggi gitu kan. Yeah. Gara-gara teman seranjangnya minta mobil baru, minta ini, akhirnya dia korupsi. Akhirnya dia memarkup biaya gitu kan, proyek siluman dan segala macam. Itu siapa yang menyebabkan? Iya, teman tidurnya itu. Gitu. Tapi ketika teman tidur kita ini ya kan, itu orang yang baik, maka insya Allah suami yang karakternya kurang kuat ini, itu dia akan baik pula. Tapi seorang laki-laki dengan karakter yang kuat, berpendirian dan teguh, ya kalau ketemu istri yang macam itu dia tinggal aja. Ngapain menghabiskan umur dengan pasangan yang tidak tepat? Karena sebelumnya kita pernah membahas ada 2 tindakan yang merugikan dalam pernikahan. Yang pertama adalah mencintai orang yang salah. Yang kedua adalah mencintai orang yang tepat dengan cara yang salah. Nah, ini Masya Allah, ya kan? Jadi kalau ketemu orang yang salah, tidak tepat bagi kita, tinggalkan saja. Ngapain menghabiskan waktu bersama orang yang tidak benar? Nah, itu. Oke. Itu dah keluarga, banyak sekali ilmu yang bisa kita tangkap pada pagi hari ini ya. Dan ternyata ini perempuan mempunyai peranan sangat besar dalam perjuangan Islam nih Ustaz ya. Dan tentunya perjuangan rumah tangga itu sendiri juga tergantung dalam perempuan itu sendiri ya Ustaz. Iya. Baik Ustaz, mungkin karena kita keterbatasan waktu, sudah jam 10:52 waktu sip saat ini. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement terlebih dahulu Ustaz, sebelum kita tutup pada pagi hari ini. Iya. Dalam pernikahan, semua orang memimpikan pasangan yang sempurna. Betul. Tapi ini adalah sebuah ilusi. Karena kesempurnaan tidak ada di muka bumi, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan untuk mendapatkan yang sempurna, tapi untuk saling menyempurnakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Jika kita merindukan surga yang sesungguhnya, maka bangunlah surga-surga kecil di muka bumi ini. Dan surga kecil itu adalah rumahku, surgaku. Baiti jannati.
ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu jembatan, wasilah menuju akhirat. Ciptakan surgamu, maka surga yang sesungguhnya tengah menunggumu. Terima kasih. Oke, itu dia keluarga sip kesimpulan kita pada pagi hari ini ya mengenai tema kita, yakni menghadirkan bidadari dalam pernikahan itu sendiri ya, yakni tadi kesimpulannya adalah saling menyempurnakan dan juga bangunlah surga kecil di muka bumi ini. Oke keluarga sip, semoga pembicaraan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya terima kasih banyak pada Ustadz Ali yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada pagi hari ini. Dan insya Allah nanti kita bakal bertemu lagi di pekan depan ya Ustadz ya, dengan tema-tema berikutnya tentunya. Allah. Oke, baiklah keluarga sip, kami pamit dari ruang dengar Anda dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.